Ketika reuni, kenapa ada orang-orang yang memang jauh di atas rata-rata, mungkin best of the best, atau mungkin victor gitu. Tapi ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang takut ikut reuni. Ya, karena ketika mau pelaksanaan reuni itu ada yang WhatsApp ke saya, mohon maaf saya tidak bisa ikut, saya minder gitu ya. Apa itu yang membuat SMA-nya sama, ya sekolahnya sama, ya dan mungkin setelah itu kuliahnya juga kuliah di jurusan yang mirip-mirip, kerjanya juga mungkin juga 11-12 gitu. Kenapa ada yang sukses, ada yang biasa aja, bahkan ada yang minder yang merasa tidak sukses dalam hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Baru-baru ini saya mengadakan reuni SMA. Teman-teman yang di Jabodetabek dikumpulkan di salah satu tempat di Bogor. Kita kangen-kangenan gitu ya. Kita nostalgia masa lalu. Dan di antara acara itu banyak pelajaran yang saya ambil. Ternyata banyak teman saya yang sudah sukses ya, teman saya yang berhasil ya. Ada yang sudah menjadi perwira ya, ada yang menjadi pengusaha yang sukses ya. Ada juga yang kemudian bisnisnya bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa negara gitu ya. Luar biasa ya. Ada yang jadi politisi ya, bahkan juga ada yang menjadi staf ahli menteri ya. Dan juga ada ibu rumah tangga yang berhasil mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang hebat. Pertanyaannya, ketika reuni, kenapa ada orang-orang yang memang jauh di atas rata-rata, mungkin best of the best, atau mungkin victor gitu, tapi ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang takut ikut reuni, ya, karena ketika mau pelaksanaan reuni itu ada yang WhatsApp ke saya, mohon maaf saya tidak bisa ikut, saya minder, gitu ya. Apa itu yang membuat SMA-nya sama, ya sekolahnya sama, ya dan mungkin setelah itu kuliahnya juga kuliah di jurusan yang mirip-mirip, kerjanya juga mungkin juga 11-12 gitu. Kenapa ada yang sukses, ada yang biasa aja, bahkan ada yang minder yang merasa tidak sukses dalam hidupnya? Ternyata dari berbagai pengalaman yang saya amati, orang-orang sukses itu, orang-orang yang jadi victor itu, atau orang-orang yang best of the best itu punya banyak ciri. Tapi kali ini saya akan ambil beberapa ciri saja. Yang pertama, orang-orang yang hebat di atas rata-rata itu, yang best of the best itu, mereka itu punya integritas. Ya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang diucapkan, dan tindakannya selaras. Ya. Dan di dalam integritas itu ada kata tanggung jawab. Dia bertanggung jawab kalau diberi amanah. Dia bertanggung jawab kalau diberi tugas. Dia bertanggung jawab kalau kemudian memegang janji. Ya, benar-benar orangnya bisa dipercaya. Ya. Dan ini ternyata apa? Membuat orang di kanan kirinya itu trust dan respect sama orang-orang yang punya integritas ini. Dan mereka-mereka yang hebat, coba Anda lihat. Hebatnya jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Dan hebatnya itu tulus ya, dan dia tidak merasa gelisah ya. Itu ternyata dia punya integritas. Ya, selaras antara isi hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan dia menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka. Orangnya juga jujur, ya, tidak bluffing, ya, tidak kemudian mudah berbohong, gitu ya. Mereka benar-benar punya integritas. Ini pengamatan saya. Yang kedua, ternyata mereka punya disiplin yang tinggi. Ya, kalau sudah punya komitmen, dia jalankan tuh komitmennya dengan sungguh-sungguh. Dia jalankan komitmennya itu dengan dia berjanji pada diri sendiri bahwa dia perlu menepati janji. Karena prinsipnya apa? Kalau saya tidak bisa menepati janji pada diri saya, bagaimana saya mungkin menepati janji pada orang lain? Dia disiplin untuk urusan itu. Ya. Jadi jangan sampai Anda janji jam 8, ya jam 8 baru OTW. Harusnya jam 8 sudah sampai di lokasi. Itu disiplin orang-orang semacam itu ya, orang-orang yang sukses itu ya. Dan bukan hanya itu, ternyata menarik ya. Orang-orang sukses itu ternyata dia pandai bergaul. Ya, temannya banyak, sohibnya banyak. Ya, akhirnya apa? Bisnis yang dijalani, profesi yang dijalani didukung banyak orang. Ya, dan saya ketemu juga dengan orang-orang yang dulu waktu kuliahnya nilainya biasa-biasa saja. Sekarang karirnya melesat. Sekarang bisnisnya tumbuh. Kenapa? Temannya banyak. Ya, dia pinter bergaul.
Ya, dia tidak kemudian mager, balas gerak di rumah aja. Ya, enggak, dia pinter bersahabat, dia pinter bergaul. Ya. Dan ternyata yang menarik juga, orang-orang yang hebat itu biasanya didukung oleh pasangan-pasangan yang hebat. Entah didukung oleh istri yang hebat atau didukung oleh suami yang hebat gitu ya. Dan ternyata pasangan ini mendukung kesuksesan seseorang. Jadi jangan sembarangan mencari memilih pasangan ya, karena itu juga menentukan kesuksesan hidup Anda. Tadinya saya merasa ini apa pengamatan saya, ini atau menjadi fenomena umum ya. Baru setelah saya membaca risetnya Thomas J. Stanley, baru saya semakin yakin bahwa apa yang saya perhatikan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Ya, ternyata beliau melakukan riset tuh 30 faktor penentu sukses. Ya, dan menariknya Pak, peringkat ke-30 itu nilai di sekolah. Jadi yang nilai di sekolah gak usah sombong, ya. Itu peringkat ke-30. Dan yang masuk 10 besar itu apa? Yang masuk 10 besar itu ternyata tadi integritas masuk, ya, disiplin masuk, pandai bergaul masuk. Ternyata dukungan pasangan hidup juga masuk di situ, ya. Leadership juga masuk di 10 besar itu ya. Ya, alhamdulillah saya punya kubik leadership, punya tahfiz leadership ya. Kemampuan berbicara juga masuk ternyata ya. Ya, alhamdulillah saya punya akademi trainer ngelatih orang untuk banyak bicara gitu. Jadi, tapi pada kesempatan kali ini coba perhatikan 4 hal ini ya. Integritas, disiplin, pandai bergaul, dan dukungan pasangan. Insya Allah kalau 4 hal ini diperhatikan ya, yang di bawah-bawahnya itu dari 30 faktor penentu sukses akan mengikuti Anda. Mudah-mudahan setelah ini Anda semakin menyadari bahwa penting untuk menjaga integritas, penting untuk berdisiplin, penting menambah persahabatan, memperluas pergaulan, dan penting ya menghidupkan rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang semakin harmonis, samara, sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah itu akan membantu kesuksesan Anda, sebagaimana teman-teman saya ya waktu reuni, ya mereka yang sukses karena memperhatikan 4 hal ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.